Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini, saya melanjutkan video sebelumnya, pembahasan soal-soal asesmen bagian ketiga, yang esai ya. Video sebelumnya itu pilihan bergandanya. Materinya sifat koligatif larutan, tapi dicampur dengan koloid. Oke, ada 5 soal esai yang mau saya bahas, langsung aja saya mulai. Nomor 1, seorang peserta didik hendak membuat larutan oralit. Ditambahkannya 1,71 gram sukrosa yang MR-nya 342 dan 0,585 gram NaCl yang MR-nya 58,5 ke dalam sebuah gelas beker yang berisi 250 gram air. Yang ditanya, pada suhu berapakah larutan itu akan membeku jika KF airnya 1,86 derajat Celcius per molal. Oke. Nah, jadi kan peserta didiknya kan menambahkan ya sukrosa dan NaCl untuk membuat oralit ini ya ke dalam 250 gram air atau 0,25 ya kilogram air. Sukrosanya sama dengan 1,71 gram. Kalau ada massa, ada MR, langsung aja pasti cari mol dia ya. 342 gram per mol. Maka dapatlah ini 0,005 mol sukrosanya. Dan untuk NaCl-nya 0,585 gram ya. MR-nya 58,5 gram per mol. Ini dapat 0,01 mol. Harus hati-hati lagi, sukrosa itu adalah non-elektrolit, sedangkan NaCl adalah elektrolit kuat yang alfanya 1. Artinya untuk NaCl ini kita bongkar lagi, kita cari I-nya ya. I faktor Van Hoff ya. 1 tambah N-1 kali alfa. NaCl itu kan kalau kita ionkan jadi Na plus tambah Cl min. Ini artinya ada 2 ion, N sama dengan 2. Masukkan ke sini 1 tambah N-1, 2 min 1. Alfanya itu karena elektrolit kuat 1 ya. Maka I-nya, faktor Van Hoff-nya adalah 2. Nah, baru kita masukkan rumus. Karena yang ditanya adalah freeze ya, beku. Berarti kan delta TF KF kali M. Delta TF sama dengan KF-nya 1,86 kali M. Nah, harus hati-hati lagi di sini. Ingat bahwa molalitas adalah mol zat terlarut per kilogram pelarut atau air. Nah, karena zat terlarutnya ada 2, jadi mol sukrosa tambah mol NaCl. Karena NaCl-nya elektrolit, jadi kita kalikan I. Nah, dibagi kilogram pelarutnya air. Gitu ya. KF-nya 1,86. Mol sukrosa kita udah hitung 0,005 mol. NaCl 0,01 tapi kali I-nya 2 ya. Berarti 0,02 aja saya langsung tulis ya. Airnya 0,25 kilogram. Berarti kan dapatlah di sini ini 1,86 kali 0,025 per 0,25. 0,025 bagi 0,25 itu 0,1 ya. Maka dapatlah delta TF-nya sama dengan 0,186 derajat Celcius. Ini artinya penurunan. Ingat kalau beku itu kan berarti penurunan ya. Penurunan titik beku. Dari larutan murninya turun gitu. Nah kan larut murninya air. Kita tahu bahwa air itu titik bekunya 0 derajat Celcius. Terus kuranglah dari 0 kurang 0,186 gitu ya.
Maka TF larutannya sama dengan 0 derajat Celcius berkurang 0,186. Berarti kan jadi minus 0,186 derajat Celcius. Itulah titik beku dari campuran itu. Gitu ya konsepnya ya, kan bicara tentang penurunan titik beku. Berarti dari yang titik beku pelarutnya, air 0 derajat, turun. Nah, turun berapa? Itulah deltanya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami soal nomor 1 ini ya pembahasannya. Lanjut ke nomor 2, jika larutan-larutan berikut dianggap memiliki suhu yang sama, larutan manakah yang hipertonik terhadap larutan HNO3 0,5 molar? Hipertonik bisa kita bilang mana yang lebih pekat lah. Lebih pekat atau juga konsentrasi zat terlarutnya paling besar, lebih besar lah daripada si HNO3 0,5 molar. Jadi kita cari satu-satu gitu. Nah, pembandingnya adalah HNO3. Jadi bongkar dulu HNO3-nya. Karena ini semuanya melibatkan ion. Jadi melibatkan I gitu ya. I sama dengan 1 tambah N-1 alfa. HNO3 kan H plus tambah NO3 min. Berarti N-nya ada 2 ya. Jadi kalau elektrolit kuat, alfanya itu dianggap 1. Berarti kalau N-nya 2, maka I-nya juga 2. Artinya untuk HNO3 ini 0,5-nya ini kita kalikan 2. Ya, sama dengan 1. Kita anggap aja jadi 1 molar dia ya, karena ada faktor 2 ionnya. Lalu, nah ini pembanding ya HNO3 ya. HCl familiar ya, H plus tambah Cl min, N-nya 2. Berarti 0,4-nya kalikan 2, jadi 0,8 zat terlarutnya ya. Lalu ada KOH, K plus OH min, N-nya juga 2. Berarti tinggal 0,2 kali 2, 0,4. Nah, ini H3PO4 dikasih tahu alfa karena dia elektrolit lemah ya. Jadi kalau asam lemah elektrolit lemah. Kalau lemah itu dikasih alfa, kalau dia kuat tidak dikasih alfa, dianggap 1. Nah, jadi kita bongkar dulu H3PO4. 3H plus tambah PO4 3 min. Jadi ionnya 3 tambah 1. N sama dengan 4. Alfanya 0,6. Kita cari I-nya nih ya. Berarti dari sini kita bisa dapat I sama dengan 1 tambah N-nya kan 4 ya. 4 min 1. Alfanya 0,6. Berarti 1 tambah 3 kali 0,6 itu 1,8 ya. Jadi I-nya 2,8. Baru kita bisa hitung. Ya. Berarti ini sama dengan molaritasnya kan 0,3. 0,3 kali 2,8. Ini 0,84. Ya. Jadi ada 0,8, ada 0,4, ada 0,84. Sementara pembandingnya 1. Oke, satu lagi H2SO4 elektrolit kuat. Ionnya 2H plus tambah SO4 2 min. Artinya N-nya ada 3 ya. Maka I-nya juga 3. Maka kalikan saja molaritasnya dengan 3. 0,5 kali 3 1,5 M. Udah, tinggal cari mana yang hipertonik, yang konsentrasi zat terlarutnya lebih besar atau lebih pekat daripada pembandingnya HNO3 1M. Maka dari sini langsung kelihatan H2SO4 lah ya, yang hipertonik terhadap HNO3 0,5 M. Karena dia 1,5 M. Ya, lebih tinggi daripada 1 M. Yang lainnya di bawah semua kan, di bawah 1. Gitu ya cara mengerjakannya ya. Lanjut nomor 3. Ada larutan X mengandung 2 mol glukosa dalam 500 gram air. Sedangkan larutan Y
ada 2 mol metanol dalam 100 gram air. Tiara berpendapat bahwa kedua larutan punya tekanan uap larutan sama besar. Tetapi Raffi berpendapat bahwa tekanan uap kedua larutan tidak sama. Berdasarkan informasi tersebut, pendapat siapakah yang benar? Nah, jadi saya kasih gambarannya dulu ya. Nah, jadi yang bawah ini anggap si X, yang kiri X, yang kanan Y. Di dalamnya ada 2 mol glukosa dalam 500 gram air. Glu dalam 500 gram air. Sedangkan si Y, dia punya metanol ya, 2 mol metanol 100 gram air. Ini kita tutup nih misalnya ya. Nah, jadi sebenarnya langsung ketahuan jawabannya siapa yang benar, Tiara atau Raffi. Karena ini ada perbedaan glukosa itu dia terkategorinya zat terlarut yang sukar menguap. Istilahnya non volatile. Sukar menguap. Jadi di antara air dengan glukosa nanti yang bisa keluar cuma si air saja, gitu ya. Nanti yang menentukan uapnya di sini air saja. Tekanan uapnya ditentukan jadi pelarutnya saja. Tapi kalau ini metanol tahu kan tuh kategorinya alkohol. Alkohol tergolong volatile, artinya mudah menguap. Artinya kita kalau cium tuh langsung ketahuan tuh ada aroma alkohol gitu ya. Artinya air juga kan masih kategori bisa menguap kan, mudah menguap ya. Jadi nanti di sini kalau menguap itu bisa, yang menguap adalah si metanol dan juga air. Makanya nanti di sini tekanan uapnya pasti lebih banyak karena metanolnya pelarutnya air bisa menguap, zat terlarutnya juga bisa menguap. Artinya pasti tekanan uapnya lebih banyak. Gitu ya, maka bisa dipastikan tidak sama tekanan uap kedua larutan ini. Pasti yang metanol lebih besar daripada yang glukosanya. Gitu ya, berarti Raffi yang benar. Oke, untuk nomor 4 LPG, tahu ya, liquid petroleum gas, merupakan salah satu contoh koloid yang memiliki fase terdispersi dan pendispersinya gas. Jadi terdispersinya gas, yang mendispersi, medium pendispersinya adalah gas juga. Apakah benar? Nah, kalau kamu punya tabel tentang koloid ya, terdispersi dengan pendispersinya, pasti nggak nemu yang gas dengan gas. Ya kan? Pasti ada gas padat, padat gas, padat cair, cair padat, cair cair gitu ya. Padat padat, gas dengan gas nggak ada. Kenapa? Karena di LPG itu kan komposisinya adalah gas propana dengan gas butana. Oke? Sama-sama gas. Kalau gas ketemu gas itu dia nanti akan membentuk campuran homogen. Ya, homogen tuh tidak koloid ya. Koloid itu masih ada itu perbedaannya kelihatan. Tapi yang homogen seperti itu malah terkategori larutan. Jadi nggak seperti pikiran kita larutan harus zat cair ya. Gas-gas itu akan membentuk larutan, campuran homogen. Maka pernyataan tersebut salah. Terakhir, nomor 5. Bagaimana cara pembuatan sol AgCl dengan reaksi dekomposisi rangkap? Jadi, dekomposisi rangkap itu artinya ini ada dua pereaksi yang punya ion gitu ya, yang bisa mengion. Jadi tukar-tukaran. A ketemu D, C ketemu B atau B ketemu C. Sehingga dihasilkan AD tambah CB. Salah satu lagi kriterianya dikatakan dekomposisi rangkap, antara AD dengan CB haruslah endapan. Ya, salah satunya endapan. Gitu. Ada beberapa kriteria itu sebenarnya ya. Nah, lalu kembali ke soal pembuatan AgCl, sol AgCl.
Sol AgCl dapat dibuat dengan mencampurkan larutan perak nitrat encer konsentrasi kecil ya, AgNO3, tambah dengan larutan HCl encer, HCl ya. Dihasilkan nanti AgCl yang koloid dengan HNO3. Nah, koloidnya AgCl ini kan padatan. Sesuai dengan ini ya, kriterianya ya. Jadi gitu ya. Jadi cara membuat sol AgCl, campurkan saja larutan perak nitrat AgNO3 dengan HCl, menghasilkan nanti AgCl koloidnya dengan HNO3. Oke, selesai ya pembahasan soal esai asesmen ketiga, materi sifat koligatif larutan yang dicampur dengan koloid. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami, bisa membantu buat kalian yang terutama sedang mempelajari materi ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan, saya cuma niat bantu saja. Dan jangan lupa ya, cek terus update terus video-video terbaru lainnya di channel Vivan Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.